Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Baso. Saya dari kelas 11 MIA 1 ingin menjelaskan materi tentang kualitas penduduk Indonesia. Tingkat pendapatan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk suatu negara dalam satu tahun. Untuk mengetahui angka per kapita ini diperoleh melalui angka pendapatan kotor atau bruto negara dalam suatu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan bruto per jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan per kapita di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Pendapatan nasional yang masih rendah. 2. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahunnya. 3. Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh penduduk. Untuk mengantisipasi hal di atas, maka pemerintah melakukan langkah-langkah berikut. 1. Memberikan subsidi keluarga miskin. 2. Memberikan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan standar upaya guru. 4. Memberikan modal atau pinjaman dan pelatihan kepada penguasaan mikro. 5. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial. 2. Tingkat pendidikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia itu: A. Rendahnya pendapatan penduduk. B. Sapras pendidikan yang ada belum seimbang dan memadai. C. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan penduduk, yaitu: A. Membangun sekolah baru. B. Mengadakan pendidikan dan penambahan alat-alat praktikum, lab, perpus, dan buku pelajaran. C. Menambah dan meningkatkan kualitas guru. D. Merencanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. E. Memberikan beasiswa. F. Menjalankan UUD 1945 pasal 31. 3. Tingkat kesehatan. Penduduk suatu negara dikaitkan berkualitas tinggi jika tingkat kesehatannya juga tinggi. Tingkat kesehatannya dapat diindikasi berdasarkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup. Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini adalah sebagai berikut. A. Menjalani kerjasama dengan Badan Kesehatan. Badan mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan pekan imunisasi nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat. B. Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan baik dengan
kemampuan sendiri ataupun kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan menjalan kerjasama dengan Badan Pembangunan Dunia UNDP. Salah satu contoh program peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan adalah Kamprung Improvement Programmen KIP. C. Menggiatkan program pemerintah kesehatan dengan cara melaksanakan sarana dan prasarana kesehatan meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa. D. Mengimbang penguasaan dan menyediakan obat-obat generik beruntung sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. E. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin, akses untuk keluarga miskin persejahtera. D. Mobilitas penduduk dan pengendaliannya. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor pendorong, penarik, dan kendala. A. Faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong mobilitas penduduk yaitu sebagai berikut. 1. Makin berkurangnya sumber daya alam. 2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal. 3. Adanya tekanan-tekanan antara diskriminasi. 4. Tidak cocok lagi dengan adat atau budaya kepercayaan. 5. Alasan pekerja atau perkawinan. 6. Bencana alam dan wabah penyakit. B. Faktor penarik. Faktor penarik yaitu faktor yang ada di daerah turunan. Beberapa faktornya: 1. Adanya rasa superior. 2. Kesempatan memperoleh pendapatan. 3. Kesempatan memperoleh pendidikan. 4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. 5. Tarikan dari orang yang diharapkan. 6. Barangnya aktivitas di kota besar. Faktor kendala. Faktor kendala yaitu faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah turunan. Adapun faktor ini. 2. Macam-macam mobilitas. A. Mobilitas permanen dalam kurung migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud menetap. Migrasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Migrasi internasional. Migrasi internasional dapat dibedakan atas migrasi masuk, migrasi dan keluar. A. Imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk suatu negara ke negara lain. Emigrasi adalah perpindahan keluar penduduk dari suatu negara ke negara lain. 2. Migrasi internal atau transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah. Tujuan transmigrasi yaitu sebagai berikut. A. Mengusahakan kekayaan alam di luar Pulau Jawa. B. Supaya terjadi asimilasi antar dukun. C. Untuk pertahanan keamanan dan ketahanan nasional. D.
penyebaran penduduk supaya merata. D. Penyebaran penduduk supaya merata. Sekian, itulah tadi penjelasan tentang kualitas penduduk Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.